يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam, dan nikmat sehat walafiat. Karena dengan nikmat tersebut kita dapat menghadiri acara yang mulia ini secara online di Google Meet. Tak lupa salawat beserta salam semoga terlimpah kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikut, dan kepada kita sekalian. Hadirin semua yang berbahagia, tema kajian pada malam ini adalah menjemput halal. Sebelum itu terima kasih kepada Ustazah Ida, terima kasih kepada teman-teman, kakak-kakak dan adik-adik yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada kajian kita malam ini. Baik, saya akan membaca susunan acara. Yang pertama pembukaan yang telah saya buka. Kemudian yang kedua ada kalam ilahi dari Kak Hasfita. Yang ketiga ada materi yang akan dibawa oleh Ustadz Ridho. Yang keempat sesi tanya jawab. Kelima doa dan penutup. Langsung saja kita ke acara yang kedua, kalam ilahi, kepada Kak Hasfita, dipersilakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzina yanaiqu bima la yasma'u illa du'a aw wa nida'a summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibatin ma razaqnakum wa yashkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi lighairillah famanittu ghaira bagiu wala atin fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Innal ladzina yaqtumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Shadaqallahul azim. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk.
Dan perumpamaan bagi penyeru orang yang kafir adalah seperti pengembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka mereka tidak mengerti. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah daging babi, dan daging hewan yang disembeli dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan mereka menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab, dan menjualnya dengan harga murah, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya. Dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan azab dengan ampunan. Maka langkah beraninya mereka menentang api neraka. Baik, Masya Allah. Terima kasih untuk Kakak Aspita yang telah membaca ayat-ayat Allah. Semoga dengan dibacanya ayat tersebut menambah keimanan di hati kita. Amin. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan materi dari Ustadz Ridho Maswara. Kepada Ustadz Ridho, kami persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Suara dapat dengar? Dengar, Kak, dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi huda ila yaumiddin, amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatil ahli al-jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, Ana pribadi mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak, adik-adik, dan teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di pertemuan kita malam ini. Pada Sazaida, Bang Atam ini ya, udah masuk sini, alhamdulillah. Bang Mahathir Atam ini dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa juga rasa syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari bertriliun-triliun nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mungkin ada yang sudah merasakan nikmat itu selama 20 tahun, 22 tahun, sampai mungkin 36 tahun. Merasakan semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa syukur dari hati kita, rasa syukur dari diri kita dengan seikhlas-ikhlasnya. Suara jelas? Kak, jelas kan? Cek, suara jelas? Jelas, Kak Rido. Jelas, Kak. Oh, oke, siap. Rasa syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala
dan juga salawat beserta salam senantiasa kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW di bulan kelahiran beliau ini. Semoga kita makin cinta kepada Nabi Muhammad dan semoga kita bisa menjadi pengikut beliau sampai hari akhir nanti, dan kita bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan kita pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang judulnya menuju halal ya. Menuju halal di sini maksudnya bukan tentang menghalalkan kamu gitu, bahasa anak-anak zaman sekarang gitu, atau yang berkaitan dengan itu gitu, menikah dan lainnya, tapi kemudian menjemput halal. Di sini maksudnya adalah bagaimana kita bisa memperbagus diri kita, menjaga diri kita dari hal-hal yang kemudian dihalalkan atau dibolehkan oleh agama. Maka insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hadis ke-10 dari hadis Arba'in An-Nawawi, yang dimana hadis ini berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini. Hadis ke-10 dari Arba'in Nawawi ini berkaitan tentang bagaimana seseorang muslim, bagaimana seorang yang beriman, dia akan diterima doanya atau tidak. Itu tergantung daripada apa yang menjadi konsumsinya. Doa adalah hal yang sangat penting bagi seorang muslim, karena doa ini kita lakukan minimal 5 kali sehari. Karena sholat itu adalah doa. Sholat adalah doa, karena di setiap gerakannya, di setiap hal-hal dalam sholat itu isinya adalah doa. Maka kemudian sholat juga didefinisikan sebagai doa. Bagaimana agar doa kita diijabah, bagaimana agar sholat kita diterima, maka kehalalan itu juga kemudian menjadi faktor paling besar, faktor penentu diterima atau tidak diterimanya ibadah kita. Maka panitia atau teman-teman yang mengurus kajian ini, mereka kemudian mengambil tema yang sangat bagus untuk kita bersama-sama bisa memperbaiki. Mungkin ada dari kita yang belum tahu kadar-kadar yang bagaimana sih yang halal sebenarnya seperti apa, yang haram seperti apa, atau enggak hal-hal yang kemudian berada dalam lingkaran syubhat gitu kan, mutasyabihat gitu. Itu juga menjadi hal yang sangat penting yang harus kita sama-sama pahami. Karena sekali lagi, diterima dan tidak diterimanya ibadah selain bagaimana kesahihan ibadah itu sendiri dalam perlakuannya, atau dalam ketika kita melakukan ibadah itu, apa yang kita bawa, apa yang kita pakai, apa yang kita konsumsi juga menjadi hal yang paling penting untuk kita pahami. Hadis ke-10 dari hadis Arba'in An-Nawawi ini berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalina, faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malus salihat. Surah Al-Mu'minun ayat 15. Waqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Surat Al-Baqarah ayat 172. Thumma dzakara ar-rajulu yutilu as-safar
Ash'atha aghbara yamudu yadayhi ila as-sama'i ya Rabb ya Rabbu ya Rabbu wa mat'amuhu al-haram wa mashrabuhu al-haram wa malbasuhu al-haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Rawahu Muslim. Jadi hadis ke-10 ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Itu adalah Abu Hurairah. Dari jalur periwayatan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya. Di kitab zakat bab qabulus shadaqah minal kasbi thayyib wa tarbiyatuha. Jadi hadis ini bisa dicari juga di Sahih Muslim dalam kitab zakatnya. Itu dalam pembahasan tentang zakat, hadis-hadis tentang zakat, kemudian Imam Muslim menempatkan hadis ini masuk dalam situ. Jadi hadis ini diriwayatkan tadi an Abi Hurairah radhiyallahu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Subhanahu wa taala itu thayyib, Allah Subhanahu itu baik. La yaqbalu illa thayyiban. Maka Allah tidak akan menerima kecuali yang baik juga. Wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang mukmin sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan juga kepada para rasul. Faqala, dan kemudian Muhammad berkata, Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa amalus shalihat. Wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah dari hal-hal yang baik, wa amalus shalihat, dan berbuatlah kebaikan. Summa waqala, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda lagi, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, kulu, makanlah minat thayyibati, dari hal-hal yang baik, ma razaqnakum, hal-hal yang baik yang kemudian direzekikan kepada kalian. Summa dzakara rajulun yutilus safar ash'atha akbara yamudu yadayhi ilas sama ya Rabbi. Kemudian Nabi Muhammad SAW menceritakan bahwa ada seorang rajul, ada seorang laki-laki yang kemudian dia dalam perjalanan yang panjang atau dalam keadaan safar yang panjang kan, asya akbaro yamudu yadayhi ilas sama ya Rabbi. Kemudian dia menaikkan tangannya ke langit, yamudu yadayhi ilas sama ya Rabbi ya Rabbi. Kemudian berkata ya Rabbu ya Rabbu. Kemudian mengatakan Tuhanku Tuhanku. Wa mat'amuhul haram. Tapi kemudian si laki-laki ini makanannya itu haram. Wa mashrabuhul haram. Kemudian minumannya itu haram. Wa malbasuhul haram, dan juga pakaiannya itu haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia juga kenyang dari hal-hal yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana saya mau menjawab doanya? Nah, itu kurang lebih makna dari hadis ke-10 ini. Dan dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kriteria bagaimana kita bisa diijabah doanya itu adalah ketika kita memiliki atau apa yang kemudian menjadi milik kita itu berasal daripada hal-hal yang baik. Dan juga di sini juga apa-apa yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, itu juga kemudian ada yang menjadi perintah juga untuk kita. Karena tidak semua yang diwajibkan kepada Rasul itu menjadi kewajiban juga untuk kita. Contohnya kayak
sholat malam itu. Sholat malam itu untuk Rasul itu tidak pernah lepas gitu kan. Menjadi sebuah keharusan gitu, kewajiban untuk seorang nabi. Tapi kemudian kepada umatnya itu adalah sunnah gitu. Ada kemudian hal-hal yang menjadi wajib untuk Rasul, tapi kemudian tidak wajib untuk umatnya. Contoh yang lain seperti udhiyah gitu kan, seperti berkurban. Berkurban itu untuk Rasul itu wajib gitu. Tapi kepada umatnya itu sunnah muakkadah. Nah, itu seperti itu. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu dengan ayat dengan ayat Quran, ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malus shalihat. Dan juga di ayat bawahnya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Nah, di ayat yang pertama di surat Al-Mu'minun ini, ya ayyuhar rusul, diberitahukan kepada para rasul gitu kan, untuk kulu min thayyibat, untuk memakan atau untuk makan dari hal-hal yang baik, wa'malus shalihat. Kita diperintahkan untuk makan karena di atas dibilangnya apa-apa yang diperintahkan kepada Rasul itu juga diperintahkan kepada orang-orang yang beriman. Kita semua adalah orang-orang yang kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berarti ayat ini juga, dua ayat ini karena dibawa menjadi kekhususan untuk orang mukmin untuk makan juga dari hal-hal yang baik, maka kemudian menjadi keharusan kita juga untuk mengkonsumsi hal-hal yang baik juga. Nah, di sini kedua ayat ini berbeda di yang di atas Rasul, kemudian min thayyibat wa amalus shalihat, yang juga ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, gitu kan. Kita diperintahkan untuk memakan atau mengkonsumsi hal-hal yang thayyib. Thayyib itu baik ya, hal-hal yang baik. Thayyib kalau misalnya diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya baik. Tapi kemudian baik di sini bukan hanya dalam segi kehalalan saja. Misalnya kita makan daging ayam. Daging ayam hukumnya halal, boleh dimakan. Tapi kemudian thayyib di sini juga itu kemudian gimana di ayat yang lain dibilang halalan thayyiban gitu kan, halal dan juga thayyib, dan juga baik. Jadi halal dan thayyib atau thayyib juga di sini halal dan thayyib itu di mana zatnya itu menjadi halal dan kemudian thayyib di sini maksudnya adalah ketika kita mengkonsumsinya, ketika mengkonsumsi kemudian tidak memberikan mudarat kepada kita. Contohnya, ada orang yang punya kolesterol tinggi atau enggak orang punya darah tinggi gitu kan. Kemudian dia punya pantangan makan beberapa hal. Contohnya seperti daging kambing misalnya. Dia punya pantangan untuk makan daging kambing. Daging kambing hukumnya halal. Kita boleh memakan daging kambing. Malah daging kambing ini menjadi kambing ini menjadi salah satu hewan yang kemudian dipakai untuk berkurban ketika Idul Adha gitu kan, berarti hukumnya halal. Hukumnya halal. Kemudian tapi orang ini dia punya kolesterol, dia punya pantangan untuk makan kambing. Maka kemudian kambing ini menjadi tidak boleh bagi diri dia, tapi kemudian Jadi itu. Ustadz Ridho tak keluar kah? Oke, suara aman? Aman. Suara aman. Aman. Aman, Ustadz, aman. Tadi nggak tahu tiba-tiba kan keluar ya apa semuanya. Oke, kita lanjut ya. Ya, sabar.
Oke. Jadi kemudian seseorang yang tadi sudah mencontohkan dia punya penyakit kolesterol misalnya, dia punya pantangan untuk makan beberapa hal. Jadi Anda contohkan contohnya nggak boleh makan kambing misalnya. Kemudian kambing itu menjadi tidak boleh bagi diri dia karena akan menimbulkan mafsadat yang besar untuk diri dia. Jadi indahnya agama kita ini, ketika kita dibolehkan untuk memakan sesuatu, tapi kemudian sesuatu itu memberikan mudarat kepada kita, maka kemudian kemudian jalbul masalah yuqaddamu ala darul mafasid muqaddamun ala jalbul masalah, gitu kan kaidahnya gitu. Menolak sesuatu yang kemudian menghadirkan kemudaratan itu lebih utama daripada datangkan sebuah kemaslahatan. Maka kemudian ketika kita punya pantangan seperti itu, maka hal yang boleh secara agama bisa jadi tidak boleh untuk kita karena akan menimbulkan mudarat untuk diri kita sendiri. Maka thayyib di sini bukan hanya kehalalan secara zat daripada makanan ataupun hal-hal yang lain yang kemudian kita konsumsi, tapi kemudian hal yang kita konsumsi itu, makanan atau apapun itu, dia juga tidak memberikan efek negatif atau memberikan sebuah kemafsadatan untuk diri kita. Dan juga di ayat sini juga dikatakan ada korelasi antara thayyib wa amalus shalihat. Jadi ada rasul-rasul itu, rasul atau para anbiya itu, mereka kemudian mengkonsumsi hal-hal yang baik dan juga melakukan hal-hal yang baik juga. Berarti bisa dikatakan bahwa amal kita, hal yang baik akan dihasilkan pada makanan ataupun hal-hal yang kemudian baik juga yang kita konsumsi. Maka bagaimana kita bisa melakukan hal yang baik ketika yang kita konsumsi adalah hal-hal yang tidak baik. Jadi makanan atau minuman atau hal apapun itu, kemudian dia bukan hanya memberikan efek kepada tubuh kita secara zahir, misalnya kita kemudian menjadi kuat gitu kan ketika makan karbohidrat, kemudian diolah akan menghasilkan apa gitu kan. Ini lupa dulu tuh. Almarhum Ustaz Zain udah ngajarin, semuanya lupa lagi tuh. Karbohidrat, terus makan daging ntar ngasilin apa gitu. Nah itu kan semuanya punya efek untuk diri kita, tapi kemudian bukan hanya menjadi kekuatan dalam diri, tapi juga kemudian kehalalan, kethayyiban daripada makanan ataupun hal-hal yang kita konsumsi, ini juga akan berefek kepada amal kita. Akan berefek kepada amal kita. Amal soleh ini juga dia akan tergantung dari hal yang kita konsumsi. Ketika kita konsumsi halal yang halal, maka kemudian kita akan lebih mudah untuk melakukan hal-hal yang baik. Itu karbohidrat menjadikan glukosa. Makasih Bang Mahathir. Karena lupa-lupa soalnya. Bukan lupa sih, nggak tahu. Makasih Ustaz Mahathir. Kemudian ketika kita mengkonsumsi hal-hal yang kemudian baik, maka dengan konsumsi kebaikan itu kemudian akan memudahkan kita juga untuk melakukan hal-hal yang baik. Mungkin selama ini kita merasakan bahwa kok kita jarang nih ngelakuin hal yang baik, apa sih yang salah gitu. Mungkin bisa jadi ada hal-hal yang kemudian yang kita konsumsi itu daripada barang-barang yang kemudian tidak dari jalan yang halal misalnya. Apapun itu. Kemudian dilanjutkan juga di hadis ini, ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibat, makanlah daripada hal-hal yang baik. Tadi kita sudah menjelaskan ya. Ma razaqnakum, dari apa-apa yang kemudian kalian direzekikan. Kadang kita ini terlalu mempersempit makna daripada rezeki. Kita kemudian terlalu mempersempit makna rezeki ini, akhirnya
cara pandang kita terhadap apa-apa yang kita miliki sekarang itu akhirnya tidak ada nilainya gitu. Atau hanya cuma dibilang seperti angin lewat saja karena kita salah dalam memahami makna rezeki. Rezeki ini bukan hanya bersifat materi saja, bukan hanya bersifat Ferrari, bersifat Alphard gitu kan, bersifat rumah mewah, bersifat istri yang cakep gitu kan, bersifat mertua yang kaya raya misalnya, atau enggak bersifat gaji yang miliaran misalnya, atau enggak bersifat apapun itu gitu, yang kemudian bersifat materi saja. Tapi kemudian rezeki ini juga kita bisa mendapatkan orang tua yang soleh gitu kan, yang membawa kita kepada jalan kebaikan, bisa mendapatkan teman-teman yang soleh, teman-teman yang soleha, mendapatkan lingkungan yang kemudian mengajak kita kepada kebaikan, mendapatkan tempat perkuliahan yang baik, itu juga semua adalah bagian daripada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kita harus juga mencari rezeki yang kemudian thayyib atau baik. Maksudnya bukan hanya rezeki itu kita cari bukan hanya sifat dari rezeki itu halal atau tidaknya seperti tadi misalnya makanan yang ini haram nih soalnya contohnya daging babi misalnya atau daging anjing, ini udah haram berarti haram, bukan. Tapi kemudian jalan untuk mendapatkan rezeki itu juga harusnya daripada jalan-jalan yang thayyib atau jalan-jalan yang benar. Ketika misalnya kita berteman dengan orang, jangan sampai ada adu domba di situ, karena itu bukan jalan yang thayyib gitu kan. Ketika kita berada dalam lingkungan, jangan sampai lingkungan yang diberikan, lingkungan yang baik itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lingkungan itu kita bisa dibilang menjadi menjadi benalu gitu kan, menjadi hanya bisa dibilang bahasanya sampah masyarakat gitu kan. Jangan sampai seperti itu gitu. Tapi kemudian bagaimana kita menjadi seorang yang muslim, seorang yang Islam, kita menjadi seorang yang soleh, kemudian musleh gitu kan. Soleh untuk diri kita sendiri, juga soleh untuk diri yang lain. Itu kalau untuk rezeki yang bersifat materi misalnya seperti kita mendapatkan rumah dan sebagainya, maka kemudian atau pekerjaan, kemudian bergaji, maka kemudian di dalam amaliyah kita, di dalam pekerjaan itu seharusnya dan sebaiknya dan wajibnya kita untuk kemudian menjauh daripada hal-hal yang kemudian diharamkan. Jadi kita menjauh dari hal-hal yang berbau riba di dalamnya, atau enggak hal-hal syubhat gitu kan, yang bukan hak kita, kemudian kita ambil dan sebagainya. Itu kemudian menjadi hal yang terpenting juga untuk menimbulkan keberkahan dan juga kemudahan kita agar bisa mencetak kebaikan dan juga bisa mencondongkan hati kita ke tempat-tempat yang baik. Nah, maka kemudian semua maka kemudian semua wasilah atau semua jalan untuk kita mencari rezeki, kita mendapatkan rezeki haruslah sesuai dengan pada koridor syariat gitu. Ketika syariat mengatakan bahwa jalan untuk mencari rezeki itu tidak boleh mendekati hal-hal yang berbau riba, karena dalam hadisnya riba itu dosa paling kecil dari riba itu seperti berzina dengan ibu sendiri. Itu dosa paling kecil ya dari riba ya. Dan kemudian orang yang melakukan transaksi riba itu, yang catat, yang melakukan transaksi semua kena dosa itu. Emang riba ini suatu hal yang kemudian menggiurkan, tapi dosanya itu kecipratan kemana saja. Semua yang berkaitan dengan hal itu kemudian kecipratan. Maka kemudian menjadi hal yang paling urgen untuk kita sama-sama bisa memahami gitu kan, bisa paham dengan sangat detail hal riba ini, karena sekarang riba ini menjadi hal yang sangat lumrah ya, hal yang menjadi sebuah kebiasaan gitu dalam proses muamalah kita. Nah, kemudian selanjutnya di hadis ini juga bagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW bahwa ada seorang
laki-laki yang kemudian dia dalam keadaan safar. Zaman dulu orang ketika safar, orang ketika melakukan perjalanan jauh, itu nggak kayak sekarang gitu. Mungkin sekarang kita ada, contohnya dari Jakarta ke Sudan, kita bisa naik Fly Emirates gitu kan, bisa naik Qatar Airways, bisa naik Etihad Airways gitu kan, dan itu enak gitu kan, naik pesawat-pesawat yang enak lah gitu. Habis itu ada kelas bisnis dan sebagainya gitu. Itu transitnya juga di Dubai dan sebagainya, ada wifi dan sebagainya, itu enak gitu, nggak bikin kita capek gitu kan. Mungkin capek ya, capek duduk doang gitu. Tapi zaman dulu itu enggak gitu. Zaman dulu orang ketika safar, orang ketika dalam bepergian, pasti yang dipakai, yang dinaikin itu binatang gitu kan. Biasanya kalau nggak naik unta, kalau nggak naik kuda gitu kan. Dan itu jalan yang dilewati bukan jalan tol gitu, tapi kemudian padang pasir gitu yang panas. Yang itu juga belum tentu kalau misalnya dalam perjalanan kena gubar ya. Gubar tuh badai pasir gitu. Mungkin kalau antum ke negara Timur Tengah gitu kan, pasti ngerasain bagaimana sadisnya, bukan sadis sih, bagaimana badai pasir itu antum, satu dunia itu saya rasa kayak langsung gelap gitu. Itu apalagi itu kita yang di kota ya, apalagi kalau di tengah-tengah Sahara gitu kan, di tengah-tengah padang pasir, itu pasti lebih sadis lagi gitu. Makanya kemudian di sini ada seorang pemuda yang kemudian dia asa akbar gitu kan, dia seperti orang cek. Ini kenapa keluar mulai? Apa? Kedengarannya suaranya? Dengar. Apa tadi tiba-tiba keluar. Ya, jadi kemudian dilanjutkan juga ya di sini bahwa ada seorang laki-laki yang tadi dia dalam perjalanan kemudian punya compang-camping gitu kan. Kemudian dia mengangkat tangannya dan meminta kepada Allah, kepada Tuhannya gitu. Mengangkat tangannya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbu ya Rabbu. Nah, di sini kita bisa mengambil ada ibroh daripada hadis ini, yaitu ketika kita berada dalam keadaan safar, itu juga menjadi salah satu makom atau tempat bagaimana diijabahkannya doa. Jadi kita berada dalam keadaan safar gitu kan, dalam keadaan menuntut ilmu, dalam keadaan hujan gitu kan. Kita tahu kan beberapa tempat-tempat atau keadaan-keadaan yang dimana tempat diijabahnya doa gitu kan, antara azan dan qomat gitu kan, di hari Jumat gitu kan, di hari Jumat ketika imam naik ke mimbar gitu kan, terus juga di sore hari Jumat ketika hujan gitu kan, ketika kita tertimpa musibah gitu dan sebagainya gitu. Itu adalah hal-hal keadaan-keadaan di mana diijabahkannya doa. Kemudian di sini juga dijelaskan mengangkat tangan gitu. Jadi mengangkat tangan ini menjadi salah satu cara atau adab dalam kita meminta doa atau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan caranya adalah dengan mengangkat tangan. Kemudian Imam Nawawi dalam kitabnya, lupa nama kitabnya. Jadi beliau pernah dikasih tahu oleh guru ana di Sudan. Beliau Imam Nawawi kemudian menjelaskan cara untuk berdoa. Jadi dengan mengangkat tangan itu dengan kepala menghadap ke langit, ini cara berdoa di luar sholat ya. Mengangkat tangan dengan melihat ke langit atau enggak ke bawah gitu. Itu menurut Imam Nawawi. Bang salah, jangan lupa itu kitabnya apa. Ya, maka kemudian mengangkat tangan ini menjadi salah satu adab dalam berdoa. Jadi salah seorang ulama juga, salah seorang habib, kata beliau,
ketika kita meminta berdoa itu, ketika kita mengangkat tangan, jadi pastikan itu tangan kita itu ditutup kayak gini nih, ditutup kayak gini. Agar apa? Jadi agar ketika doa itu turun, apa yang kita minta itu jadi benar-benar jatuh ke sini gitu. Jatuhnya ke dalam sini. Itu cuman apa ya? Bisa dibilang ini sebuah definisi dari ulama gitu kan. Mereka punya pandangan tersendiri, mereka punya kelebihan ilmu dalam memahami kalimat-kalimat bahasa Arab dan sebagainya gitu. Maka kemudian diberita beliau mengajarkan untuk kalau misalnya berdoa itu tangannya diangkat dan juga kemudian ditutup kayak gini gitu. Biar rahmatnya itu turun semuanya sampai ke dalam tangan kita dan akhirnya bisa kita dapat gitu, diraih. Kamu lupa nama Habibnya, lupa. Itu salah satu dari hadis ini kimono mengangkat tangan dan juga di sini uh, apa laki-laki ini yang dijelaskan dalam hadis ini. Kemudian dia dalam perjalanan safar, kemudian dengan keadaan gampang camping, kemudian dia mengangkat tangannya, kemudian dia mengatakan ya Rabbu ya Rabbu. Di ya Rabbu di sini dikatakan bahwa ketika kita berdoa, dalam adab ketika kita berdoa, itu kita kalau bisa menegaskan dengan cara seperti tadi, ya Rabbu ya Rabbu. Salah satu adab dalam berdoa juga itu kita mulai dengan salawat gitu kan, salawat kepada Nabi. Itu ada hadisnya. Kemudian bagaimana agar semua doa itu pasti akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian agar makin mulus, jadi bisa dibilang agar memperlicin gitu kan, memperlicin apa sih doa kita gitu kan. Kalau misalnya orang bilang pelicin gitulah. Kalau orang kan biasanya kalau apa disogok gitu kan, orang disogok biar hal, kalau misalnya contohnya pengen masuk polisi biasanya gitu kan, ada yang seperti itu, Anda pernah dengar lah gitu. Kemudian atau enggak mau biar dilancarin gini, dikasih duit nih itu biar orang dalam dan sebagainya itu kan. Nah, dalam doa juga bagaimana agar doa kita dijabah, itu juga salah satunya bagaimana kita mulai dengan pertama yang pastinya dengan hati yang ikhlas gitu kan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat tangan, adab-adabnya, dan juga menegaskan gitu kan. Dan juga bersolawat kepada Nabi SAW. Dan juga mengangkat tangan dan mempertegas ya Rabbi ya Rabbi. Kalau bisa apa yang kemudian kita menjadi doa kita itu kita mempertegas dan lebih bagusnya lagi kita berdoa di waktu-waktu ijabah gitu, waktu ijabahnya doa. Sepertiga malam misalnya dengan sholat. Kita mulai dengan sholat tahajud itu lebih mantap lagi, lebih mustajab lagi lah, saya bilang lebih mustajab ya. Jadi ketika dimulai dengan sholat, kemudian setelah sholat kita berdoa itu lebih licin lagi lah gitu, bahasanya lebih licin lagi. Kemudian lanjutnya di hadis ini wamat amuhul haram, kemudian bajunya makanannya haram, wa masrubuhul haram, kemudian minumannya haram, wa malbasuhul haram, kemudian pakaiannya haram, wa gudiya bil haram, kemudian dia kenyang ya dengan hal yang haram, fa anna yustajabu lahu gitu kan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mau mengijabah doanya. Nah, ini juga menjadi hal yang sangat penting bahwa seperti tadi yang sudah Anda katakan, makanan yang kita konsumsi, kemudian hal-hal yang kemudian menjadi konsumsi kita selain makanan gitu kan, hal-hal apapun itu. Maka kemudian kita harus dengan teliti mencari tahu kehalalannya. Di dalam hadis arba'in ini juga dibahas tentang syubhat gitu kan, tentang syubhat ini dia berada antara halal dan haram. Kemudian di hadis Nabi itu bahwa syubhat itu dia lebih mendekat kepada keharaman. Syubhat itu hal-hal yang kemudian kita tidak tahu sumbernya dari mana, karena belum jelas halal haramnya. Nah itu maka kemudian kita meninggalkan hal-hal seperti itu, karena syubhat itu lebih mendekat kepada keharaman. Ketika kita terlalu sering atau kita mengkonsumsi hal syubhat, nah kemudian lebih mendekatkan kita kepada hal-hal yang haram. Mungkin itu saja sedikit penyampaian dari Ana, mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman sekalian. Kurang lebihnya Ana mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bukan ada bermusab, at-tadzkir kalau nggak salah. Iya, at-tadzkir yang kita memenuhi. Ini boleh lanjut, silakan. Moderator, saya kembalikan ke moderator, boleh berfirman. Baik, terima kasih kepada Ustadz Ridho Maswarah yang telah memaparkan materi dengan jelas dan lugas. Semoga bermanfaat serta membawa perubahan untuk kita semua. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin dari para hadirin dan hadirat yang ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ada yang mau bertanya? Tes, dapat dengar kah? Sin dapat dengar kah? Dapat dengar. Dapat dengar. Oh, Bagaimana ya. mungkin atau pekerjaan? Yang mau bertanya, silakan. Itu saja bertanya, Oh, Ustaz Jida. Bagaimana menerapkan halal haram dalam kuliah Ya, atau perkuliahan? Jadi bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya kalau dalam perkuliahan ya mungkin kita sekali lagi kita harus tahu dulu hal-hal yang kemudian ini bisa menjadi keharaman gitu. Karena keharaman ini bukan hanya kepada zatnya, tapi kemudian kepada wasilah ilaihi atau apa ya, jalan untuk menggapai itu. Dan contohnya kita pengen dapat nilai A, tapi dengan cara suara dapat dengar ya? Dengar. Dengar Ustaz, dengar. Contohnya kita pengen dapat nilai A, tapi kemudian dengan cara nyogok misalnya, nyogok dosen misalnya gitu kan, kasih dosen, ya Pak, kita nilai C nih, kita dapat nilai A sudah, nanti Pak kita kasih Bapak bareng 12 juta begitu Bapak. Oh ya sudah. Nah, itu juga salah satu hal yang tidak boleh karena itu haram itu dengan caranya itu katanya nggak boleh dalam agama, nggak boleh ada namanya man ghosya falaisa minna gitu kan, falaisa minna, barang siapa yang berbuat curang maka itu bukan bagian daripada kami. Kama qala sallallahu itu hadis dari Nabi ya. Itu sering banget ketika kita ujian, ada dulu ketika di pondok itu ketika ujian pasti tulisannya kayak gitu, man ghosya falaisa minna. Kedengeran suaranya? Kedengeran, Kak Rido. Ya apa namanya. Jadi kayak gitu. Begitu juga dalam pekerjaan gitu. Dalam pekerjaan juga bagus. Harusnya kita mencari pekerjaan-pekerjaan yang kemudian menjauh daripada hal-hal yang kemudian diharamkan. Ini seperti riba dan kemudian hal-hal di dalamnya yang memang contohnya tempat-tempat yang kemudian menjual hal-hal yang diharamkan gitu kan, mungkin ada tempat daging jualan babi ya, kemudian tempat-tempat warung atau enggak toko jualan barang-barang haram dalamnya seperti jualan minuman keras dan sebagainya. Itu tempat-tempat pekerjaan yang kemudian berkaitan dengan itu semua, itu seharusnya kita hindari. Karena itu akan berpengaruh juga dengan kemudian hasil yang kita dapat. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk masalah halal haram itu ada buku bagus juga. Itu buku halal haram dari Syekh Yusuf Qaradawi itu ada. Oh iya, Al-Adhkar. Jadi ada kitab halal haram dari Syekh Yusuf Qaradawi dan juga ada kitab halal haram dari Syekh Utsaimin. Itu bagus untuk antum baca. Ada terjemahan bahasa Indonesianya juga. Tidak ada itu halal haram. Jadi kurang lebih itu Allah alam shawab. Pertanyaan apa lagi tadi? Oh ya, Al-Adhkar ya, Al-Adhkar maksudnya. Sama Al-Adhkar hafalnya lupa soalnya. Karena perkara syubhat soalnya kita mau makan rujak di Pontianak Serikat, tapi kata orang yang menggunakan minyak babi itu bagaimana Ustaz? Terkait dengan riba, bagaimana dengan orang bekerja di bank Ustaz? Yang dalam transaksi ada hal-hal yang berbau riba, gaji halal atau haram Ustaz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya tadi ya, apa sih makan rujak?
di pantai Nasepa ada orang bilang itu ada babinya atau enggak gitu. Ya kalau misalnya contohnya makanya ketika di Nasepa gitu kan, Nasepa dengan yang jualan misalnya mohon maaf gitu kan orang Nasrani gitu, orang Nasrani atau orang yang selain Islam bukan Muslim gitu kan, terus ya orang selain Muslim kan mereka untuk makan hal-hal kayak babi, kemudian mereka juga di rumahnya mungkin ada anjing gitu kan, dan kita juga nggak tahu apakah contohnya tempat ulekannya itu atau nggak piringnya itu dijilat atau anjing sama anjing atau enggak, makanya kalau misalnya itu kita menghindar lah gitu. Cuman kalau misalnya kita nggak tahu, misalnya dari awal kita nggak tahu, tiba-tiba kita udah mengkonsumsi makanan dari penjual yang apa, yang non Islam ini, yang non Muslim ini, kemudian padahal dalamnya dikasih apa gitu kan, ada bau bercampur dengan daging babi misalnya, maka ya udah nggak apa-apa karena kita nggak tahu gitu. Kalau orang yang nggak tahu, yang terkena hukum itu cuma mukallaf doang, mukallaf itu artinya orang yang tahu gitu. Kalau kita nggak tahu, kita nggak dapat, nggak apa, kalau misalnya kita makan itu ada yang bilang itu tadi apa, dikasih ini nih, dikasih daging babi, oh dikasih daging babi, malah dia malah nambah, malah asik gitu makan, malah nggak boleh. Ini udah selesai, udah dibuang, udah nggak apa-apa gitu, udah nggak usah makan lagi gitu. Kalau udah masuk ke dalam ya udah, jadi kayak gitu. Makanya saya berhati-hati lagi aja, mungkin kita kalau misalnya kita tahu gitu kan, kayak misalnya di Nasepa dengan yang jual kayak gimana. Kayak Anda sendiri sih selama di Ambon baru 1 kali kalau misalnya makan Nasepa. Biasanya sih kalau makan rujak pasti ke Liang gitu. Soalnya kan di sana lebih terpercaya kan, karena yang jual juga orang Muslim. Juga kita juga membantu orang Muslim kan, orang Muslim. Jadi seperti itu kalau jawaban dari Anda. Yang kedua tentang orang yang kerja di bank ya. Ya ini sebenarnya pernah, karena juga dengarnya dari UAS ya, UAS. Dari UAS, dalam salah satu ceramah beliau juga pernah ditanya dengan pertanyaan yang sama, dan beliau menukil juga perkataan Syekh Qaradawi tentang masalah bagaimana orang yang bekerja di bank konvensional. Sebenarnya bekerja di bank konvensional yang kemudian di dalamnya ada transaksi berbau riba, itu emang semuanya kena gitu, itu semuanya kena. Gajinya juga ya bisa dibilang nggak halal juga, karena ada bau ribawi di situ, ada riba di situ. Tapi kemudian ini akan masuk di dalam pemahaman yang lain. Contohnya ini masuk dalam pemahaman doruriyat lah gitu. Dia masuk dalam doruriyat gitu. Ad-daruroh tubihul mahdurat gitu kan. Sebuah kedaruratan dia itu akan membolehkan hal-hal yang tidak boleh. Nah, itu kemudian ketika seorang sudah terlanjur bekerja di situ dan dia tidak tahu misalnya, maka kalau misalnya tidak ada lagi pekerjaan yang lain, ya udah dia di situ aja dulu gitu, sambil mencari pekerjaan yang lain. Jadi kalau misalnya dia sudah dapat pekerjaan yang pas, ya udah dia tinggalkan pekerjaan lamanya di bank konvensional itu. Gitu. Itu jawaban dari UAS ya. Jawaban dari UAS, nanti cuma melanjutkan aja. Jadi seperti itu ya. Jadi karena memang riba ini di hadisnya jelas, itu semuanya kena. Mungkin ada bun nyari hadisnya, semuanya kena, mau yang transaksi, mau yang nulis, yang orang yang nulis sekalipun itu kena gitu. Kena, padahal dia nggak dapat uang dari situ misalnya, dia cuma bilang tolong bantuin nulis dong gitu. Nah itu juga dia juga kena di situ. Ini Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Karena juga ini juga pertanyaannya pernah dengar juga di ceramahnya Ustaz Puas juga kan. Puas juga pernah ditanya dengan pertanyaan yang sama dari pertanyaan Tidak sogok. Kalau sogok itu kata UAS itu haram gitu. Gajinya itu haram. Kalau misalnya dia tahu ya udah, kalau dia tahu itu sogok ya udah, berarti mirip sama yang tadi, sama bank. Jadi ketika dia tahu ini hasil sogok misalnya, contohnya dia masuk ke salah satu instansi gitu, pemerintah atau instansi perusahaan misalnya. Kemudian dia nggak tahu nih, dia udah tesnya lulus terus, padahal misalnya orang tuanya atau enggak temennya atau enggak kerabatnya kemudian udah nyogok duluan sebenarnya tanpa dia tahu gitu, bahwa dia sebenarnya sogok. Ya udah, kalau misalnya dia sudah terlanjur, misalnya dia sudah bekerja berpuluh tahun di situ misalnya, kemudian dia sudah dia tahu bahwa itu hasil sogok, kemudian dia sudah punya anak misalnya, punya anak 3 gitu kan, punya istri. Nah, dan juga bingung tuh mau kerja di mana ya gitu, berarti dia bertahan dulu di situ
sambil mencari pekerjaan yang lain yang kemudian jauh dari hal-hal yang diharamkan. Jadi seperti itu. Ini setahu Anda ya. Allah alam sawab. Kalau misalnya ada yang salah bisa seperti itu. Kalau bank syariah gimana Ustaz? Bank syariah Allah alam ya. Ustaz Adi pun lebih tahu gitu. Karena kalau alam nggak tahu secara detail bank syariah seperti bagaimana. Cuman bank syariah ini emang ya syariah gitu. Di dalamnya semuanya proses muamalahnya syariah gitu, sesuai dengan tuntunan syari. Wallahu alam mana kurang tahu secara spesifik seperti apa dalamnya. Cuman kita menghindar, intinya kita menghindar daripada hal-hal yang berbau riba. Gitu. Aduh, jatuh lagi. Apa nih? Ini sebenarnya terkait halal haram. Kalau misalkan katong tinggal di luar negeri yang Islam itu minoritas, kan katong makan butuh daging dan sebagainya. Nah, kalau katong beli daging di supermarket itu kan katong yang tahu dong potong bagaimana. Kira-kira kalau katong beli lah katong makan tuh hukumnya bagaimana, Ustaz? Oke. Jadi sebenarnya untuk memotong itu kan ada kayak apa adabnya gitu kan, jangan boleh diputus gitu kan. Kemudian bismillah dan nggak bismillah itu sebenarnya khilafiyah, masalah perdebatan aja, masalah khilafiyah dalam fikih. Seingat saya, setahu ana, mungkin kalau salah bisa diperbaiki, dalam mazhab Syafi'i itu mengucapkan basmalah dalam menyembelih kambing, menyembelih apapun itu, kemudian itu tidak menjadi sebuah kewajiban dalam menyembelih. Tapi kemudian pendapat yang lain atau dari mazhab yang lain mengatakan itu disunnahkan gitu, untuk mengucapkan bismillah dalam penyembelihan. Jadi sebenarnya untuk masalah sembelih menyembelih sih tidak terlalu jadi masalah sebenarnya. Yang penting disembelih gitu. Penting disembelih. Kalau misalnya kita berada di Eropa gitu kan, kita berada di daerah yang non Muslim, kan kita nggak tahu tuh. Ya udah, bismillah aja. Yang penting yang kita konsumsi itu dagingnya daging halal gitu. Saya kan datang, kalau setahu anak, teman anak yang kuliah di Prancis dulu ya, sekarang masih kuliah juga di Prancis. Setelah Prancis sekarang lagi geger dengan anti Islam ya, Islam teroris. Di Prancis itu kata adik kelas ana yang di Prancis, dia perempuan ya, kata dia, kita kalau ke sana itu memang biasanya kalau misalnya pakai jilbab, biasanya kita langsung dikasih, kalau misalnya kita tiba-tiba nunjuk kita tiba-tiba ngeliatin daging yang nggak halal, misalnya daging babi misalnya, atau nggak daging anjing yang dijual, itu dia langsung ngomong enggak, yang kalian makan itu yang ini gitu. Itu nggak boleh buat kalian, yang kalian makan tuh ini gitu. Tunjukin kalau nggak daging sapi, daging ayam biasanya. Itu juga nilai plus gitu kan buat antum yang berhijab datang ke Eropa, itu enaknya salah satu. Ya, jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Apalagi tadi kalau nggak salah ada pertanyaan lagi ya. Ini pertanyaannya nulis sih. Waduh, banyak banget lagi pertanyaan. Ini panjang banget ya, sabar ya. Izin bertanya, tadi dalam memberikan materi Ustaz menyinggung perihal salat itu doa. Nah, saya pernah mendengar sebuah anjuran perihal berdoa di sujud terakhir, dan katanya hal itu merupakan salah satu waktu yang cepat diijabah. Bagaimana tanggapan Ustaz perihal fenomena tersebut? Kalau boleh mungkin bisa ditambahkan dengan landasan yang kan itu Ustaz. Kalau memang boleh berdoa dalam sujud terakhir, apakah boleh pakai bahasa Indonesia tersebut? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya doa di akhir sujud itu ya boleh ada. Boleh kita berdoa di akhir sujud dan kemudian berdoa pakai bahasa Indonesia atau enggaknya itu khilafiyah sebenarnya. Itu khilafiyah, itu masalah perdebatan. Ada yang membolehkan, ada juga ada yang enggak. Ada yang bilang berdoa boleh pakai. Cuman
Ya kita ketika sujud terakhir kita berdoa, ya udah berdoa apa ya bisa dibilang dalam hati aja lah gitu, dalam hati. Nah, kita tetap mengucapkan subhanallah subhanallah. Soalnya ini masalah khilafiyah gitu. Ada yang membolehkan boleh, ada yang kemudian enggak. Mas pernah juga ditanyain seperti ini, pertanyaannya sama Wahyuni, ya teman seangkatan. Dia juga pernah menanyakan hal yang sama. Jadi kayak gitu, jadi khilafiyah ya. Menurut saya bin Bas nggak salah. Menurut saya bin Bas nggak boleh, itu bid'ah. Kemudian, tapi menurut Islam Web, salah satu website fatwa di Qatar, bilangnya boleh. Gitu. Ya Allah alam so. Apalagi nih? Nanti kemudian tentang perankan syariat tadi, industri perbankan syariat bukan hanya berindustri perbankan. Dan satu serta itu bukan iya itu ya langsung dijelaskan sama orang perbankan syariah. Itu yang bertanya contohnya saja ya, ini dalam hal haram pekerjaan. Contohnya salah satu dari orang tua bekerja di bank, setelah pensiunnya anaknya punya jatah, dalam artian tetap mengikuti tes, tapi peluang lulusnya lebih besar. Itu termasuk haram atau halal? Gimana ya? Sebenarnya kalau misalnya intinya gini, intinya ketika mungkin orang tua kita bekerja di bank misalnya gitu kan, dan kita tahu mungkin bank ini bank konvensional gitu, ya antum bisa masing-masing bisa lebih paham lah gitu kan dengan pekerjaan orang tua misalnya. Bank intinya hal yang berkaitan dengan ribawi itu inilah apa dihindarkan lah gitu, jangan sampai kita terjerumus di dalam situ. Kalau misalnya dulu orang tua kita pernah kerja di situ dan mereka tidak tahu, akhirnya mereka sudah pensiun, sudah insya Allah ampunilah dosanya gitu. Nah tapi kemudian ketika kita yang ada di situ kemudian kita dapat jatah untuk bisa masuk ke bank itu lagi dengan proses di dalamnya yang masih bertahan dengan contohnya misalnya dalamnya ada hal-hal yang berkaitan dengan riba dan sebagainya yang dilarang, maka menurut anak pribadi dan juga ini anak ambil juga dari pendapat para ulama dan para ustadz asatis bahwa mending nggak usah gitu, mending kita cari ke yang lain. Soalnya kan sama aja gitu kan, isinya juga tentang ada transaksi riba juga misalnya. Tapi kalau misalnya contohnya banknya kemudian beralih menjadi bank syariat misalnya, atau enggak namanya nggak ada syariahnya tapi kemudian di dalamnya transaksinya transaksi syariat, mah nggak apa-apa, itu boleh, harus malah masuk di tempat atau bank-bank yang seperti itu. Jadi seperti itu ya. Jadi perlu bisa mencari pekerjaan jangan sampai dalamnya ada hal-hal yang kemudian isi tentang riba. Soalnya ketika kita berkaitan atau mengkonsumsi hal-hal yang seperti itu, efeknya itu bukan hanya untuk diri kita saja, tapi kemudian bisa berefek juga keturunan kita. Misalnya kita mungkin bisa tahu ada cerita tentang seseorang yang kemudian dapat apel. Dia dapat apel di sungai. Jadi ketika laki-laki ini berjalan, kemudian dia dapat apel, satu buah apel di sungai, mengalir gitu kan di sungai. Kemudian diambil sama dia, sama pemuda ini. Diambil kemudian dimakan. Enggak, iya kemudian dimakan. Terus dia mencari siapa pemilik apel ini. Ketika dia jalan menuju hulu ya. Kalau asal air tuh hulu ya. Kemudian menuju hulu sungai. Akhirnya dia bertemulah sama ada apa sih namanya? Salah satu kebun. Kebun itu kebun apel. Kemudian datang ke sana, kemudian bilang kepada pemilik kebun apel itu kalau dia dapat apel nih. Terus kemudian sama pemilik kebun apel, pemuda ini pengen minta izin bahwa biar diizinin nih makan apel yang tadi. Karena setelah izin, kemudian dibilang saya akan memberikan izin kepada kamu kalau misalnya kamu mau bekerja dengan saya 2 tahun. Akhirnya dalam riwayatnya gitu 2 tahun kalau nggak salah. Kemudian bekerja selama 2 tahun, setelah bekerja kemudian dia bilang, yang punya ini bilang, satu syarat, kamu harus nikah dengan putri saya. Putri saya itu buta, kemudian bisu, kemudian tuli, kemudian pincang.
Ya udah, cuman hanya satu apel doang gitu kan, agak mendapat kehalalan dari apel itu. Kemudian akhirnya akhirnya nikahlah laki-laki ini dengan perempuan itu. Ketika setelah akad gitu kan. Qabil tu nikah wa tazwijaha bi bahril madhkur halan. Sah, alhamdulillah. Akhirnya datang ketika buka pintu kamar menemui perempuannya, terus dia lihat, wah, ini perempuan yang ada di hadapan dia ini perempuan yang cantik gitu kan, kakinya normal, matanya nggak buta, mulutnya nggak bisu, telinganya nggak tuli. Soalnya ketika diketok assalamualaikum dijawab sama dia waalaikumsalam gitu. Ketika dibuka ya gitu, malah perempuan yang cantik gitu kan. Terus ketika ditanya kepada bapaknya, tanya kepada kepada sang ayah daripada perempuan ini, katanya bisu di situ maksudnya dia nggak pernah menggibah, tuli itu dia juga nggak pernah mendengar hal-hal yang haram, malah itu dia nggak pernah melihat hal-hal yang haram, melangkah itu kakinya pincang itu dia nggak pernah melangkah ke tempat-tempat yang haram. Kemudian hasil dari pernikahan seorang laki-laki soleh yang mencari kehalalan dengan cara bekerja gitu kan 2 tahun, kemudian menikahi dengan perempuan yang seperti tadi, yang syaratnya seperti tadi, hasilnya adalah seorang ulama besar gitu kan, yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah itu lahir daripada 2 orang tua yang soleh dan soleha. Dari kisah bagaimana seorang ayah yang kemudian mencari kehalalan daripada sebuah apel yang bisa dibilang Masya Allah banget gitu kan, cuma cari halal apel saja gitu kan, kemudian mau bekerja selama 2 tahun menjadi buruh lah gitu bisa dibilang. Ada juga di kisah yang lain seorang ulama gitu, pernah dikisahkan seorang ulama meninggal, kemudian ketika dia dalam kubur, ini diceritakan oleh Ustaz Ana dulu waktu di pondok, dalam kubur itu, kemudian ada anaknya apa kerabatnya itu mimpi ketemu dengan ulama yang meninggal ini, terus dibilangin, tolong dong, saya apa sih namanya, saya sulit nih gitu. Jadi bisa dibilang kayak saya nih dalam kubur ini ada satu hal yang kemudian mengganjal saya untuk bisa masuk surga gitu, atau mengganjal saya untuk bisa mendapatkan kenikmatan kubur gitu kan. Kemudian ditanyain apa? Dulu kata dia. Dulu saya pernah ketika habis makan, saya jalan kemudian ada pohon yang kemudian dahannya keluar dikit dari perkarangan rumah orang. Kemudian saya potek gitu kan. Saya potek dahan itu kemudian dipakai buat tusuk gigi. Kemudian tusuk gigi. Nah, terus itu saya belum minta izin kepada orang yang punya pohon itu, belum minta izin kepada orang pohon itu. Dan sekarang ketika saya meninggal itu dipermasalahkan gitu kan. Ya, kena juga. Jadi padahal cuma dahan kecil yang keluar gitu kan. Itu orangnya juga nggak tahu. Dan juga kalau misalnya tahu juga itu apa sih dahan gitu, faedahnya apa. Tapi kemudian menjadi menjadi kendala gitu kan ketika berada dalam kubur. Itu kisah aja, itu sebuah kisah. Wallahu alam benar dan enggaknya, cuman kemudian kita mengambil ibroh dari cerita itu. Ya seperti itu, Allah alam shawab. Lagi tadi apa sih pertanyaan tadi? Orang yang mengemis lebih dari 1 tahun, uangnya halal atau haram, Ustaz? Mengemis lebih dari 1 tahun gitu kan hadisnya aliyadul ulia khairum min yadis sufla ya gitu kan. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah ya. Yaitu hadis apa? Hadis apa hanya pepatah Arab, wallahu alam sih. Wallahu alam juga sih untuk mengemis lebih dari 1 tahun itu, wallahu alam, Anda belum tahu juga hukumnya seperti apa. Jadi Anda belum bisa menjawab itu, Bang Mahathir. Mohon maaf. Anda nggak tahu haramnya mengemis lebih dari 1 tahun itu. Cuman kemudian kita diperintahkan untuk lebih banyak memberikan daripada kemudian menaruh tangan di bawah. Allahu a'lam. Apalagi pertanyaan, aduh, afwan ya. Ini ribet nih. Apalagi dari pertanyaan. Ustaz mau nanya bedanya Thayyib, Hasan, Khair, Birrun apa Ustaz? Oh ya. Ya sebenarnya tentang bahasa Arab ya. Tentang bahasa Arab. Thayyib, Hasan, Birrun itu sebenarnya kalau misalnya dalam arti bahasa Indonesianya artinya sama. Cuman kemudian dia punya skala-skala tersendiri. Nah itu Ana sendiri lupa, Ana pernah belajar, cuma Ana lupa juga. Mungkin nanti Ana lihat lagi gitu pengertian tentang Hasan
Hasan atau ahsan kan, hasanan, terus thayyiban gitu kan, kemudian khairon gitu kan, apalagi jayyid gitu kan, itu kan semua maknanya kalau dalam bahasa Indonesia maknanya cuma satu gitu, bagus gitu. Ma'ruf, Iqbal Ma'ruf. Lupa juga. Afwan ya, Afikro mungkin Afikro bisa cari juga, kalau Afikro dapat mungkin bisa gitu, bisa di share. Ana lupa soalnya, harus banyak belajar lagi nih. Terima kasih. Izin bertanya, apakah transaksi jual beli saham itu riba? Sebenarnya Ana kurang tahu sih untuk masalah transaksi saham. Ana belum tahu juga seperti apa gitu. Transaksinya itu seperti apa, Ana nggak tahu. Intinya, ketika kita bertransaksi, itu barangnya itu harus jelas. Barang itu jelas seperti apa, barangnya harus dikasih tahu. Karena dalam Islam yang nggak dibolehin itu namanya bay'ul gharar gitu. Jadi, bay'ul gharar itu kalau didefinisikan itu seperti contohnya, ada orang yang kemudian dia baru lihat. Nah, contohnya nih, kita pengen beli cengkeh. Contohnya Fikro punya kebun cengkeh, kemudian Anda datang nih, Anda pengen beli cengkeh, tapi cengkeh itu masih berbunga kan, terus bilang, pengen beli cengkeh ini. Nah itu nggak boleh, soalnya dia belum terlihat hasilnya seperti apa, karena bisa jadi ketika perjalanannya siapa tahu ke bawah angin akhirnya, atau enggak apa gitu kan, hujan atau apa, kemudian ada faktor-faktor yang kemudian membuat bunga yang tadi itu nggak jadi cengkeh, itu nggak boleh. Makanya begitu juga dengan semua transaksi, mau saham, mau apapun, kalau misalnya di dalamnya ada yang berkaitan tentang riba, dengan goror, dan sebagainya, dengan transaksi-transaksi yang kemudian dilarang, itu nggak boleh. Maka dilihat dulu nih transaksinya seperti apa. Soalnya, al-ibro tuh, bukan. Ya, al-ibro tuh fil uqudi, ini, aduh, lupa bahasa Arabnya. Al-ibro tuh fil uqudi, fil mabani, jadi ini, uh, dalam akad muamalah itu, yang dilihat itu adalah maksudnya. Maksud daripada akad itu. Bukan kemudian lafadznya. Maka kemudian ketika contohnya orang nih, jadi makanya orang kalau misalnya memanipulasi sesuatu, contohnya dia pengen apa ya, pengen jualan gitu kan, tapi dalamnya ini ada unsur ribanya, tapi kemudian diakal-akalin biar kemudian nggak jadi unsur riba, itu tetap kena riba, mau diakal-akalin kayak gimana, cuman maksudnya untuk riba tetap aja kena gitu. Jadi seperti itu. Ngeluh bahasa Arabnya ada kaidahnya, kaidah tentang akad. Oh ya, al-ibru tuh fil uqudi lil ma'ani wal mabani la lil alfadi enggak. Al-ibru tuh fil uqudi lil. Lupa bahasa Arabnya. Jadi seperti itu ya. Wallahu a'lam shawab. Ya, kira-kira ada lagi? Kan Pak Moderator mungkin. Nah, itu. Nah, mungkin ada waktu nanti mungkin teman-teman di sini kan mungkin bisa sharing-sharing lah gitu. Siapa tahu mungkin minggu depan gitu kan, Ustaz Adebun bisa menjelaskan tentang muamalah syariah seperti apa gitu kan, yang ada di Indonesia gitu, biar kita juga tahu. Di sini juga ada Bang Mahathir juga mungkin bisa menyampaikan apa gitu. Kita saling sharing di sini insyaallah. Oke, silakan Pak Moderator, mungkin ada yang mau bertanya lagi atau enggak kita break atau seperti apa, silakan. Mungkin tidak ada lagi ya Ustaz. Bagaimana? Sudah tidak ada lagi Ustaz. Oh, sudah tidak ada lagi. Iya, ini kayaknya mereka sudah tidak mau bertanya lagi ya. Iya, terlalu banyak mungkin. Mungkin terlalu banyak. Jadi kita sudahkan atau bagaimana ini, Moderator? Ada lagi mau bertanya mungkin sebelum ditutup? Boleh bertanya? Oke, boleh.
Masih Jadi ada silakan. Ustaz. Oh, berarti masih bisa? Berarti Masih kita bisa. masih memberikan mereka. Oke, siap. Silakan. Eh, maaf, ini mau tanyanya tuh ini kan ketik lah ya soalnya. Iya, iya, silakan Vita. Fadol. Jadi ini tuh tentang perdagangan. Hmm. Maksudnya kan kadang tuh kan orang jualan itu kan kadang ambil untung, tapi itu kadang untungnya Ah, seng seng sedikit gitu loh. sing, Maksudnya sing masuk dalam akal gitu. maksudnya dalam Islam itu tuh kalau buat ngambil untung tuh ada ketentuan atau batasannya enggak? Oh, gitu. Oke. Ya, Ridho. bismillahirrahmanirrahim. Iya, iya, iya. Ini Ana dengar kok. Iya. Oke, makasih Vita atas pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam Islam itu nggak ada sebenarnya tuntunan ngambil untung itu nggak ada. Setahu Ana ya, yang Ana pelajari kalau misalnya salah bisa ditegur. Kalau nggak ada yang punya referensi lain silakan diberi. Cuman setahu Ana tidak ada kemudian untung atau enggak dalam Islam diberikan ke apa ya apa sih namanya batasan untuk berikan untung gitu. Jadi kalau mau untung 100%, 200%, 1000% sebenarnya nggak ada sebenarnya nggak apa-apa gitu. Cuman kemudian ya ini kemudian balik kepada antum gitu. Ketika kita jualan misalnya kita pengen untung 200% ya bakal bisa bersaing nggak gitu kan. Itu juga dan kemudian juga dilihat juga dalam bermuamalah bukan hanya kita doang gitu kan. Maksudnya jangan sampai dalam proses bermuamalah kita hanya memikirkan keuntungan pribadi saja. Tapi kemudian kita lihat juga nih efeknya buat teman-teman kita yang lain, buat saudara kita. Kira-kira kalau misalnya kita ngasih untung segini, kira-kira gimana nih teman-teman kita atau gimana? Begitu juga untuk jualan kita misalnya itu kan juga menjadi sebuah pertimbangan gitu kan. Cuman kalau dalam Islam setahu Ana itu nggak ada apa spesifik untung harus berapa harus 50% dan sebagainya selama setahu Ana sih nggak ada gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ekonomi. Gimana? Bagaimana Vita? Oh, ibu tanya apa sih? Ibu tanya apa? Oh, Moderator? Dia Mungkin Vita lagi lelah. kalau kita ada oh ya, ya. maaf Lupa lupa. mute, lupa mute, lupa mute. Masih ada yang ingin ditanyakan lagi Kak Vita? Silakan mungkin. Kak Sudah Vita mungkin ada yang selesai. bisa ditanyakan. Oke. Sudah, Wah terima ya. kasih. Ya sama-sama. Mungkin semua puas bertanya mungkin. Mungkin semua sudah puas. Atau Siapa nih? Kak masih ada nih? Siti Fatimah Az-Zahra. Oh, Ustaz masih kalau ada. jual beli online terus ada diskon-diskon atau gratis ongkir gitu maksudnya hadiah apa gimana ke kita? Oh iya. Jadi nanti ada hukum cashback. Bismillahirrahmanirrahim ada hukum cashback. Hukum cashback itu dia masuknya dalam jadi hukum cashback itu dibolehkan hukum cashback itu dibolehkan. Itu cashback itu dibolehkan misalnya ada gratis ongkir dan sebagainya itu dibolehkan. Selama itu sekali lagi tidak ada unsur ribawi dalamnya pastinya dan juga tidak ada yang dirugikan kan dalam proses ini misalnya contohnya antum ketika memesan dengan Gojek dengan online lebih murah daripada memesan dengan selain online gitu kan nah, itu itu nggak apa-apa soalnya hadisnya al muslimuna ala syurutihim gitu muslim itu dengan syaratnya walaupun ada juga ustaz-ustaz yang berpendapat yang nggak boleh misalnya ada Ustaz Firanda Dirja ya kalau nggak salah Ustaz dan Dirja tidak membolehkan cashback itu karena ada ribawi di situ. Cuman ada Dr. Oni Syahroni, beliau pakar ekonomi syariah. Itu bisa lihat di Instagram beliau ada Muamalah Daily. Kata beliau, kalau enggak di YouTube beliau Muamalah Daily, kata beliau cashback itu nggak apa-apa dengan hadis yang tadi. Al muslimuna ala syurutihim. Gitu kan setiap muslim itu boleh melakukan sesuai dengan syarat-syarat tersendiri atau dengan rules-rulesnya gitu asalkan selama rules itu tidak bertentangan dengan syariat kan cashback itu kan apa ya contohnya kita beli dengan harga segini
dengan kayak gini gitu kan, itu kan nggak ada apa ya, bisa dibilang apa sih, dia nggak ada unsur ribawi juga gitu dalamnya gitu, cashback di situ. Makanya ketika kita pengen berakad atau melakukan transaksi, pastikan dulu, kita cek dulu nih akadnya seperti apa, transaksinya seperti apa. Kayak fikih muamalat nih hal yang paling bagus juga. Ada buku fikih muamalat kontemporer ditulis oleh Ustadz Oni Syahroni, Dr. Oni Syahroni, itu bagus banget. Ini bisa lihat, cari di Shopee kalau nggak salah ada. Kalau jual sistem pre-order itu gue nggak mau, soalnya kalau pre-order kan berarti kemudian bayar dulu nanti. Ya, itu namanya Bismillahirrahmanirrahim. Pre-order itu dia masuknya dalam bayi salam namanya. Dari dalam Islam ada namanya bayi salam, bayi salam. Bayi salam itu yang penting sistemnya kayak pre-order sebenarnya. Yang penting kita tahu jelas gitu kan barangnya. Barangnya contohnya kita pengen beli, kita memesan meja gitu kan, meja. Jadi mejanya itu seperti meja yang kita pesan, misalnya di gambarnya mejanya itu kakinya ada 4 misalnya, warnanya hijau. Ya udah, oke, kita mau nih meja 4, meja kakinya 4, warna hijau. Kita bayar di awal gitu. Nah, itu namanya bayi salam. Nah, itu boleh. Yang penting ketika jadi seperti itu juga. Gitu kan? Jadi ketika beli hasilnya seperti itu juga gitu. Tuh. Jadi pre-order itu kayak gitu. Jadi yang sesuai gambar, nah hasilnya juga sesuai gitu. Karena kan pre-order kan dibikin gitu. Nah, beda sama yang tadi yang order itu. Yang apa? Hasilnya kita belum tahu. Namanya beli cengkeh masih bentuk bunga, itu nggak boleh. Kalau Ustaz, Anda pernah dengar Rasulullah pernah mengatur strategi dagang umat Islam? Oh ya, mungkin Anda juga belum terlalu banyak mendalami masalah muamalat sih. Baru kulit-kulitnya doang. Baru beli, bukunya belum baca. Sila insya Allah. Jadi seperti itu ya. Jadi pre-order boleh. Itu dia masuknya bayi salam. Bayi salam. Kayak itu kalau misalnya teman-teman punya uang misalnya kan, pengen lebih tahu gitu kan masalah muamalat itu. Fikih muamalah kontemporer judul bukunya. Yang tulis Ustadz Dr. Oni Syahroni. Beliau S1 S2 S3 di Azhar. Orang Indonesia pertama lulusan muamalah di Azhar itu beliau. Nah, itu sangat bagus. Itu bukunya salah satu pakar ekonomi syariah Indonesia. Yang Indonesia punya tuh beliau. Baik Ustaz, sudah terakhir tuh mungkin. Iya. Akbar ini kayaknya pendukung Barcelona atau Real Madrid ini. Dia buru-buru. Sayang, Tadi jam 11. kalau mau lanjut masih bisa. Iya, silakan. Mungkin ada pertanyaan lagi atau enggak? Atau masih ada pertanyaan lagi kah? Silakan. Yang mau bertanya silakan. Mau nonton bola. Sayang, boleh lanjut. Yang mau bertanya silakan. Ya silakan, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya. Kalau nggak ada, kita cukupkan. Assalamualaikum Ustaz. Oh, ada. Beta boleh tanya satu Kak. Ustaz tentang ini apa? Jadi tentang sholat Jumat. Iya. Jadi di kampus beta. Harusnya. Spasiba. Di kampus itu menurut Habib. Di beta kampus. Kampus di mana nih kampusnya? Di ini Kak, Kazan Rusia. Oh iya. Ustaz. Jadi masalahnya tuh kayak gini, pas waktu sholat Jumat itu tuh saya ada waktu kosong, saya ada waktu istirahat atau waktu kosong buat sholat Jumat lah. Jadi di waktu sholat Jumat tuh ada ini kelas gitu Kak. Ustadz tentang ya aja nggak apa. Ada kelas pokoknya. Ya terus. Ada kelas Ustadz. Jadi beta sing tahu ngambil kayak gimana. Jadi kalau mau
Sholat bolos Jumat. kelas terus-terus buat sholat Jumat itu beta tinggal Benar. tentang kelas itu. Terus jadi beta tuh kadang ngambil kayak minggu ini masuk kelas, minggu depan bolos, minggu depannya lagi masuk, minggu depannya lagi bolos gitu-gitu. Beta mau nanya solusi terbaik dari Ustadz tentang masalah ini. Aduh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rubin Kazan ya, klub klub terbagus di kota Kazan. Iya nggak? Ya, iya Ustadz. Ya, langganan Liga Champions. Iya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya solusi seperti itu, kalau ditanya solusi seperti itu, fattaqullaha mastata'tum sih. Ini jawaban yang sama seperti Syekh Ahmad Ar-Roisuni ketika beliau ditanya, ada penanya dari Prancis, seorang wanita, kemudian dia berhijab, dia kemudian bekerja di salah satu minimarket. Jadi peraturan di Prancis itu ketika seseorang yang bekerja di publik itu dia nggak boleh pakai jilbab. Jilbab itu nggak boleh, karena itu di undang-undang seperti itu. Maka kemudian kata Syekh Ahmad Roisuni, wattaqullaha mastata'tum. Jadi ya udah bertakwalah semampu kalian, semampu dia gitu kan. Berarti dia bertakwa semampu dia gitu. Nah, begitu juga Jalal nih misalnya, kalau misalnya nggak sholat Jumat, kalau misalnya dia nggak bolos terus bisa tinggal kelas. Ya udah, bisa pakai cara yang itu aja. Hari ini sholat Jumat, kalau misalnya bisa hari ini sholat Jumat, besoknya sholat zuhur, besoknya lagi, karena itu masuk dalam kadari doruriyah gitu kan, masuk dalam kategori doruriyat. Jadi emang ada hal-hal yang kemudian kewajiban itu bisa digantikan ketika kita berada dalam hal-hal doruriyat. Itu masuk dalam bab makosid syariah. Jadi kayak gitu ya, Jalal ya. Ini soal sederhana ya. Mungkin teman-teman ada yang lain atau enggak ada pendapat yang lain. Mungkin kalau dari ana seperti itu. Ad-darurah tubihul mahdurat. Itu Ya, kaidahnya. makasih Ustadz. Iya, selamat. Sekarang di Rusia nih berarti. Iya Ustadz. Kemarin sholat Jumat atau enggak? Kemarin sholat, sebelumnya Siap. bolos. Alhamdulillah. Oh ya udah, nggak apa-apa. Kemarin bolos, sebelumnya itu Sholat Jumat. masuk. Oke, siap. Lanjut Jalal, bismillah, insyaallah. Makasih Ustadz. Mudahkan sama-sama aksi Jalal. Insyaallah ya, kaget nih padahal ada alumni Al Khairat kuliah di Rusia, insyaallah. Mantap. Mantap Ustaz, Masya Allah. Sehat selalu ya. Baik, bagus. Kan harus banyak-banyak nih yang kuliah di Eropa. Biar kalau Akbar main ke Eropa kan ada tempat tinggal gitu. Insya Allah ada tempat tinggal di mana-mana. Insya Allah. Silakan mungkin ada pertanyaan lagi. Masih ada. Ada tuh Ustaz. Coba mana? Ada yang bertanya siapa? Chat. Izin bertanya. Inayah. Izin bertanya lagi, terutama lagi studi di luar negeri atau punya teman yang lagi belajar di luar negeri di negara yang Islamnya minoritas. Pepperoni itu halal? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ana kuliah di Sudan gitu kan, di luar negeri, tapi Ana mohon maaf sekali lagi, di sini kita makannya shawarma sih. Shawarma, kalau enggak kambing bakar. Jadi Ana nggak tahu pepperoni itu apaan. Ana agak sedikit, mungkin bahasa Arabnya ada nggak? Atau pepperoni itu paprika, Kak. Oh, paprika. Iya. Oh, astagfirullahaladzim. Oh, paprika. Oh, astagfirullahaladzim, maafan. Sini namanya syata sih. Oh, pepperoni itu paprika. Oke, Paprika, siap. Maaf, tapi Ana nggak tahu bahasa Inggris. paprika hijau. Apa? Paprikanya Paprika hijau. Oh, hijau, paprika ya. hijau nggak apa-apa. Iya, paprika hijau nggak apa-apa kok. Kita di sini makan dari daging. Paprika dari daging. Wah, Ana nggak tahu. Kalau itu Ana nggak tahu. Wallahu alam. Yang penting kalau dagingnya halal nggak apa-apa. Dagingnya dari daging kambing, daging sapi, daging ayam nggak apa-apa. Nah, kalau pepperoninya dari daging babi, daging anjing itu nggak boleh. Sama daging-daging yang lainnya. Kalau daging buaya itu udah khilaf. Daging buaya itu ada khilaf. Kecuali emang buaya yang assalamualaikum mukti ya itu emang haram. Tapi kalau misalnya buaya yang timsah, Akbar langsung ketawa nih. Akbar masuk dalam buaya yang assalamualaikum mukti. Tapi kalau misalnya buaya yang timsah,
Jadi timsah itu kalau kata Syekh, aduh, aneh suka lupa ya Allah nama-nama Syekh, aneh suka lupa. Dalam kitab uh, Hayawan Al-Kubro, coba cari deh itu kitab Hayawan Al-Kubro karangan siapa, aneh lupa. Jadi timsah itu pengertiannya salah satunya adalah ar-rajul kadzab. Jadi laki-laki yang pembohong itu didefinisikan dalam kitab itu adalah timsah atau adalah buaya. Jadi buaya itu, jadi memang laki-laki pembohong itu emang dari dulu dikenalnya buaya gitu. Nah, kalau buaya itu emang dia khilafiyah, ada yang kemudian ulama yang membolehkan makan buaya, ada juga yang enggak. Tapi kalau mazhab Syafi'i enggak boleh. Soalnya satu dan lain-lain. Tapi kalau misalnya dari daging ayam, daging kambing, daging sapi itu enggak apa-apa. Yang penting dagingnya gitu. Soalnya kalau daging kambing cuma dikasih apa? Afwan. Kedengeran ya? Cek. Kedengar. Iya. Soalnya ini ya di negara Sudan, negara anta beranta, jadi mohon maaf. Emang suka kayak gini sinyalnya. Ya jadi kayak gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Ada lagi kalian tadi pertanyaannya? Sabar semua. Aduh, tadi pertanyaannya apa nih? Karena keluar nggak bisa kelihatan lagi. Ya coba, pertanyaannya apa? Izin bertanya doang. Izin bertanya, bagaimana hukumnya kalau Katong membuka rekening di bank yang bukan bank syariah, tapi hal itu terjadi karena suatu keharusan Ustadz, dan bagaimana solusi terbaiknya? Aduh, berat juga sih. Ya udah, aduh, aneh nggak tahu, aneh belum nggak bisa jawab. Maaf ya Fitra, aneh nggak bisa jawab. Udah itu jawaban aneh itu. Kalau mau jawabannya sebenarnya keharusan yang apa ya? Nggak, tapi itu kan keharusan. Mungkin contohnya di apa? Di apa sih namanya tuh? Di apa sih kuliahannya misalnya kan di STIS gitu kan. Jadi disuruh buat semuanya harus pakai bank yang sama, misalnya bank konvensional gitu kan. Iya, itu dia juga bisa masuk dalam masalah itu, doruriyat gitu, masalah doruriyat, karena ada makosid yang bakal terganggu di situ. Jadi ya udah, nggak apa-apa kalau gitu bertahan dulu, kalau bisa juga dua gitu. Contohnya dulu Ana juga gitu, kalau dulu waktu Abi Ana itu almarhum Abi Ana, beliau tuh mereka punya dua gitu. Jadi tabungan di muamalat, gaji di BTN. Karena gaji kampus di IAIN itu kalau nggak salah lewat BTN. Jadi masuk gaji di BTN, kemudian dipindahin ke muamalat. Jadi nabungnya di muamalat, gajinya di BTN. Cuman kalau misalnya wajibkan untuk harus nabung di situ, ya udahlah. Mau gimana lagi kan? Kalau misalnya contohnya, intinya ada pilihan yang lain misalnya. Apakah harusan nih kalau nggak nabung di sini, nanti nggak boleh kerja lagi, kalau nggak dapat duit lagi, akhirnya nggak dapat duit, nggak bisa makan, akhirnya susah hidup. Nah itu berarti makositnya terganggu gitu. Maka itu nggak apa-apa, tapi tetap mencari tempat yang halal. Jadi seperti itu ya. Siapa tadi tuh namanya? Fitrah ya. Ini mau masuk dalam bab makosid. Makosid luas sih sebenarnya, dzurriyyat, maslahat dan sebagainya. Gitu ya. Ayo, udah jam berapa nih? Jam 10.44 ya. 45, ayo kita lagi kick off. Silakan mungkin. Ada lagi. Silakan. Ada lagi pertanyaan mungkin, atau enggak dicukupkan, atau mungkin kalau misalnya ada bertanya silakan. 2 pertanyaan lagi mungkin ya. Ya,
meneruskan 2 pertanyaan terakhir. Ayo. Mungkin sudah tidak ada lagi ya Ustaz. Oke, mungkin udah nggak ada ya. Ya mungkin bisa ditutup Pak Ketua lagi. Pak Moderator silakan. Oke. Demikian kajian malam ini. Terima kasih kepada Ustaz Aida. Terima kasih juga pada Ustadz Ridho yang membawa materi. Terima kasih kepada teman-teman semua, kakak-kakak dan adik-adik yang sudah hadir pada malam ini. Semoga insya Allah materi yang dibawa tadi membawa berkah untuk kita semua. Langsung saja kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian kajian kita pada malam ini. Jika ada kekurangan dan ini mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, terima Makasih kasih. Sama-sama Sajida. Keluar ya. Terima kasih semuanya.